Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang penelitian kuantitatif desain explanatory untuk korelasi parsial ya. Di video keempat ini kita akan melakukan uji korelasi Pearson. Syaratnya asumsi normalitas data dan hubungan linear di antara variabel itu terpenuhi. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video keempat kali ini kita akan melakukan uji korelasi Pearson ya. Masih di desain explanatory, penelitian kuantitatif untuk korelasi parsial. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa korelasi Pearson itu merupakan statistik parametrik, sehingga ketika kita akan melakukan uji korelasi dengan menggunakan Pearson, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah normalitas data, dan yang kedua adalah ada hubungan yang linear di antara variabel. Nah, sehingga kalau kedua asumsi tadi tidak dipenuhi, maka untuk uji korelasi itu kita menggunakan statistik non parametrik, yaitu uji kendal Taw. Nah, tapi di video kali ini asumsinya adalah uji normalitas data dan linearitas data terpenuhi ya. Oke, kita masih akan menggunakan file yang sama ketika kita melakukan uji normalitas dan linearitas data di dua video sebelumnya ya. Nah, kita langsung menuju ke file SPSS-nya. Baik, ini filenya ya. Anda bisa lihat masih ada 3 variabel, yaitu variabel motivasi sebagai variabel yang mempengaruhi atau independen, variabel nilai sebagai variabel dependent yang dipengaruhi, dan persepsi itu sebagai variabel kontrol atau simbolnya itu Z yang diperkirakan mempengaruhi hubungan antara motivasi dan nilai. Gitu. Nah, di video kali ini kita akan melakukan uji korelasi parsial. Jadi untuk mengetahui hubungan yang murni antara atau nilai hubungan korelasi yang murni antara motivasi dan nilai, pengaruh motivasi dan nilai, kita harus menghilangkan pengaruh persepsi ya. Nah, sehingga kita untuk uji korelasinya menggunakan korelasi parsial. Oke, kita langsung mulai ya. Untuk melakukannya kita langsung ke menu analyze, lalu correlate dan parsial ini ya. Nah, masukkan variabel motivasi dan nilai ke sini. Sementara untuk variabel persepsi kita masukkan ke sini. Lalu ini pastikan subtype, ini checklist display actual significant level. Lalu di option pastikan zero order correlation-nya di checklist. Jadi ini untuk melihat korelasi antara motivasi dan nilai sebelum variabel persepsi dikontrol ya. Continue. Nah, kita lihat output-nya. Nah, ininya hasil korelasinya. Yang sekali lagi yang perlu kita jelaskan di korelasi ini adalah ada 2. Yang pertama adalah arah hubungan positif atau negatif. Yang kedua kekuatan hubungan, gitu ya, yang terbagi ke dalam 4 kategori itu ya. Oke. Anda cek nanti ya di sini. Nah, kita lihat ketika variabel kontrol tidak ada, korelasi antara motivasi dan nilai itu sebesar 0,881. Dari sisi kekuatan hubungan ini sangat kuat gitu, karena ada di rentang 0,8 sampai 1. Ya, ini paling tinggi gitu. Signifikan atau tidak? Nah, kita lihat ini. Nilai signifikasinya itu yang ini ya. Nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti kekuatan hubungan ini nyata. Jadi terdapat hubungan yang sangat kuat antara motivasi dan nilai siswa, yaitu 0,881, dan itu hubungannya nyata. Sementara untuk arah hubungannya positif, artinya
ketika motivasi siswa meningkat, maka itu akan berefek pada meningkatnya hasil belajar siswa. Sebaliknya, ketika motivasi siswa turun, itu akan berdampak pada turunnya hasil belajar siswa. Nah, itu sebelum. Nah, lalu kalau kita lihat ketika pengaruh persepsi itu dikontrol, ya, berapa? Ini angkanya turun sedikit. Nilai korelasinya yang asalnya 0,881 itu 0,806. Artinya masih ada di kategori korelasi yang tinggi, walaupun turun tapi korelasinya masih sangat kuat ya, sekarang di atas 0,8 dan arahnya pun positif gitu ya. Sehingga dari tabel ini kita tahu bahwa korelasi yang sesungguhnya antara motivasi dan nilai, pengaruh motivasi terhadap nilai itu setelah variabel persepsi dikontrol itu 0,806. Ada pada kategori sangat kuat gitu ya, dan signifikan karena nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05. Oke, gitu ya. Itu uji korelasi parsial dengan menggunakan rumus Pearson. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.